Halo teman, di video kali ini aku mau ngenalin teori kepribadian dari salah satu tokoh psikologi yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siapakah dia? Simak terus videonya ya. Abraham Maslow, seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Beliau dilahirkan pada 1 April 1908 dan beliau wafat pada 8 Juni 1970. Teori Abraham Maslow ini dimasukkan ke dalam paradigma traits karena teori itu menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam membentuk kepribadian. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari teori Abraham Maslow. Pada mulanya, dia adalah pengikut setia John Watson. Namun, kemudian Maslow menyadari bahwa behaviorisme dan psikoanalisis yang mengembangkan teori berdasarkan penelitian binatang dan orang neurotik ternyata tidak berhasil menangkap keajaiban nilai-nilai kemanusiaan. Abraham Maslow akhirnya menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Teori yang terkenal dari Abraham Maslow adalah teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan digambarkan dalam piramida yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan, di mana tingkatan tersebut perlu dipenuhi oleh setiap individu untuk mencapai kebahagiaannya. Menurut Maslow, setiap tingkat kebutuhan dapat dipenuhi jika tingkat sebelumnya telah relatif terpuaskan, karena tingkat paling bawah itu tingkat paling dasar untuk bertahan hidup. Berikut ini merupakan piramida hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar demi keberlangsungan hidup setiap individu, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal, juga kebutuhan seks. Sederhananya, kebutuhan fisiologis itu menjadi salah satu kebutuhan yang terjadi secara berulang. Misalnya, ketika seseorang merasa lapar dan haus, maka ia akan memuaskan rasa lapar dan haus itu dengan makan dan minum. Namun, rasa lapar dan haus itu akan kembali muncul beberapa saat kemudian dan akan terus terjadi secara berulang. Apabila kebutuhan fisiologis telah relatif terpuaskan, maka individu akan didorong oleh kebutuhan tingkat kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Misalnya, kebutuhan akan kesehatan, stabilitas, perlindungan, keselamatan diri dari berbagai ancaman, bebas dari rasa takut dan cemas, dan juga keamanan secara finansial. Selanjutnya, ada yang namanya kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan ini menjadi bagian dari kelompok sosial, misalnya kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, serta rasa untuk dimiliki dan memiliki. Kebutuhan ini didorong oleh keinginan individu untuk menjalin hubungan secara efektif dengan individu lainnya. Memasuki tingkatan yang keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri. Di antaranya, kebutuhan untuk menghargai diri sendiri dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tingkat kebutuhan ini mulai memainkan peran yang lebih spesifik dalam memotivasi perilaku individu. Individu yang mampu memenuhi kebutuhan ini akan cenderung merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Sebaliknya, frustasi karena kebutuhan ini tidak terpuaskan, maka individu akan merasakan inferioritas, takut, cemas, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu tingkat kebutuhan tertinggi yang merujuk pada kebutuhan individu dalam mencapai seluruh bakat, kemampuan, dan potensinya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Menurut Maslow, kebutuhan akan aktualisasi diri ini jarang terpenuhi, karena orang biasanya sukar menyeimbangkan antara kebanggaan dengan kerendahan hati, antara kemampuan memimpin dengan tanggung jawab yang harus dipikul. Jadi, ketika orang itu gagal mencapai aktualisasi dirinya, itu karena mereka takut menyadari akan kelemahan dirinya sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori kepribadian dari Abraham Maslow. Semoga bermanfaat ya. And see you on the next video guys.